Nah, kira-kira Indonesia kan harusnya belajar dari kesalahan itu ataupun memperbaiki supaya kita juga bisa menjadi negara yang daya saingnya lebih bagus. Supaya investor mau masuk nih. Sekarang masalahnya adalah mereka memikirkan apa tidak. Apakah Danantara bisa menarik investasi asing apa tidak bersama dia. Yeah. Nah, ini saya katakan bahwa ini adalah hampir impossible. BRICS ini is nothing. BRICS ini tahun 2000 itu diciptakan namanya oleh consulting company. Apakah mungkin Prabowo meniru Trump? Trump kalau nggak salah mau mengganti Powell, ya, karena dia nggak mau menurunkan suku bunga, katanya untuk itu gitu. Dan dia bilang coba untuk itu. Direkturnya The Fed ya. Iya. Selamat datang di SR On, Sharing Discussion bersama saya Edi Wijaya. Kali ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, ekonom senior. Beliau adalah Managing Director dari Political Economy and Policy Studies. Nah, sebagaimana kita ketahui, kondisi ekonomi global sedang tidak baik-baik saja. Bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia dan apakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat agar tidak terjerat dalam kondisi krisis ekonomi. Untuk itu, langsung saja kita ngobrol dengan Bapak Antoni Budiawan. Selamat sore Pak Antoni, apa kabarnya? Selamat sore, kabar baik. Gimana Pak Edi? Baik, sehat-sehat. Ya. Dan ini kalau saya sebutin tadi, kalau gelar Bapak ini ternyata Profesor Dr. Antoni Budiawan, itu MSc, CMA. Ini lengkap sekali nih, luar biasa ini. Tapi memang jarang disebut, tapi Profesor Bapak ini kan saya yakin adalah profesor yang itu profesor dapat dari yang ini ya, yang profesor julukan aja provokator, provokator gitu. Ya, tapi katanya begitu gitu. Tapi profesornya betul-betul profesor yang memang diambil dari Jeripaya. Nah, ini sebelum kita lanjutkan tentang ekonomi, Pak Antoni boleh jelaskan nih PEPS ini apa sih kira-kira yang dilakukan? Iya, jadi ini adalah mengenai pengkajian, analisis, research mengenai ekonomi. Tapi political economy ini adalah tentu ada irisannya dengan politik, di mana politik itu akan mempengaruhi ekonomi dan bagaimana struktur politik kita akan mempengaruhi ekonomi itu dan kebijakan-kebijakan politik dan sebagainya dampaknya terhadap ekonomi. Nah itu makanya kita ada namanya policy analysis, ya. Policy evaluation dan sebagainya. Nah, kita mau lihat dari setiap kebijakan itu apa saja gitu. Jadi kalau kita bicara ekonomi, maka kita bicara mengenai data-data kebanyakan. Interpretasi data itu bagaimana gitu. Ya bisa lalu kita mengatakan juga ada harusnya ini begini, kebijakan fiskal, kebijakan moneter itu harus diperbaiki dan sebagainya. Tapi kita bisa antisipasi kalau kebijakan ini maka dampak ekonominya apa gitu. Jadi impact analysis gitu. Nah ini secara keseluruhannya dan tentu saja terkait dengan kebijakan-kebijakan karena ekonomi itu akan ditentukan oleh kebijakan gitu. Ya, kebijakannya benar, ekonomi jalannya benar. Kebijakannya melenceng, ya ekonominya akan kolaps kan gitu. Benar. Nah, PEPS ini Pak Antoni dirikan ini kira-kira tujuannya sebagai konsultan atau lebih mengarah ke sesuatu ini aja, sebagai pengamat aja? Ya, ini adalah research companies sebetulnya ya, research companies dan itu tentu saja dengan berbarengan dengan consulting gitu. Economic consulting, political economic consulting, advisory dan sebagainya lah gitu. Kalau bagi ada mereka yang ingin memerlukan gitu kan, membutuhkan. Apa sih economic consulting? Nah, kita juga bisa memperkuat mengenai impact analysis, economic impact analysis mengenai dari satu kebijakan. Contohnya aja sekarang, kemarin saya baru saksi ahli dari Tom Lembong kan. Nah, bagaimana satu kebijakan itu lalu kemudian ditersangkakan sebetulnya apa sih dampaknya terhadap ekonomi? Kan orang bertanya-tanya kan, dampak dari apa yang kebijakan dari Tom Lembong terhadap ekonomi apa? Apakah benar merugikan ke negara? Nah itu seharusnya. Dan bagaimana lalu kemudian dampak-dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah itu salah satunya. Nah tapi gini Pak Antoni, saya dengar si
Pak Antoni orangnya terlalu kritis nih, sehingga BUMN yang tadinya menggunakan jasa Pak Antoni akhirnya tidak menggunakan jasa lagi. Ini kira-kira gimana nih? Oh iya, jadi begini, ini kan sebetulnya bukan masalah kritis, ini kan masalah... Tapi kritis kan memberitahukan kebenaran ya? Iya, tapi masalahnya kebenarannya kadang-kadang tidak kan bisa diterima langsung ya? Iya, masalahnya kan kebenarannya kan. Jadi kita ingin agar kita punya ekonomi baik. Ya. Jadi kalau ada satu kebijakan yang kita anggap bahwa oh ini justru bertentangan gitu, dan kita harus kita harus mengkritisi kan gitu kan, diterima nggak diterima itu lain halnya gitu. Kita juga nggak memaksakan bahwa kritik masukan kita itu diterima gitu. Yang penting kita menceritakan bahwa ini ada satu pemikiran di mana ini sebenarnya untuk memperbaiki gitu kita punya ekonomi. Misalnya sewaktu pandemi, itu Indonesia waktu 30 Maret ya, Indonesia ragu-ragu. Kalau nggak salah 31 Maret saya langsung tulis. Itu tahun berapa? Tahun 2020. Oh, pas pandemi COVID ya. Iya, pas awal sekali. Itu waktu kan kita punya defisit kan baru maksimum 3% kan. Itu waktu saya mengatakan Indonesia harus memberikan stimulus fiskal paling sedikit saya menghitung 825 triliun pada saat itu. Yaitu setara dengan kurang lebih 5% lah. Nah ini karena apa? Karena kita lihat bahwa konsumsi masyarakat itu akan turun gitu. Jadi itu harus dikompensasikan dengan konsumsi dari pemerintah gitu. Nah meskipun saya tahu bahwa defisit maksimum 3%, kan ini melanggar kan gitu kan. Tapi ini dalam keadaan luar biasa gitu untuk kaitan dengan defisit itu gitu. Nah itulah salah satu contohnya gitu. Jadi ini yang kita antisipasi bagaimana meningkatkan bahwa menjaga ekonomi kita agar jangan sampai terpuruk sekali gitu ya. Nah ini kan Pak Antoni kan kemarin juga bilang perekonomian Indonesia ini sudah ada dalam indikator lampu merah nih. Iya. Sebenarnya kalau yang Pak Antoni lihat apa sih indikasinya ini? Waduh banyak sekali, makanya dia bisa jadi merah ya. Kalau sedikit baru kuning. Nah boleh diceritakan apa saja nih? Ya pertama gini, pertama kita lihat, sekarang kita bagi gampang aja lah. Pertama kita ngeliat dari fiskal dulu. Dari fiskal itu kita punya tax ratio, pendapatan pajak kita kan semakin lama semakin lemah. Itu terakhir ini cuma sekitar 10%. Negara tetangga itu 16%, 18% dibandingkan dengan PDB-nya gitu. Kita cuma 10% gitu. Nah ini kan ada masalah serius. Kalau ini turun terus, dan tahun ini saya perkirakan maksimum 9,5%. Mungkin bisa lebih rendah dari itu. Kalau ini turun terus kemampuan fiskal, pemerintah mau tidak mau ada dua pilihan, dan atau kombinasi dari itu, yaitu memangkas belanja negara. Memangkas belanja negara berarti karena kita kan defisit fiskalnya turun kan ya. Nah jadi kalau itu belanja negara turun, maka kita punya ekonomi akan melemah gitu kan, pertumbuhan ekonomi akan turun juga gitu. Itu pertama. Yang lebih mengkhawatirkan adalah bahwa penurunan pajak ini akan disertai dengan kenaikan pajak. Karena supaya mencapai target. Penurunan pemasukan pajak akan dinaikkan tarif pajak supaya bisa mengimbangkan lagi. Nah ini yang terjadi di 2022. Padahal 2022 itu mereka sudah ajukannya dari 2021 karena penerimaan negara turun gitu kan. Di 2019 tax ratio Indonesia itu hanya 9,8%. Nah jadi 2020 udah kritis. Nah 2020 oke, dia masih bisa defisit. 2022 dijadikan itu kenaikan PPN yang dari 10% menjadi 11%. Yang terakhir kan 11% menjadi 12%. Nah, itu yang dibatalkan gitu. Tapi ini akan ada, jadi dicarikan sumber baru dan sebagainya gitu. Nah itu dulu ada wacana tol itu mau dikenakan PPN lah dan sebagainya banyak. Nah ini dampaknya. Daya beli masyarakat pasti akan turun lagi gitu. Itu baru dari sudut fiskal. Tax ratio kita turun, utang kita membengkak, terus beban bunga pinjaman di dalam APBN
itu sudah mencapai 25%. Jadi dari penerimaan pajak kita. Jadi dari kita menerima pajak 25% itu udah harus bayar bunga gitu. Dan beban bunga tetap itu udah bahaya. Dan kita punya pembayaran bunga itu sudah diambil dari utang lagi gitu. Ya, minjam lagi untuk nutupin bunganya saja. Untuk bunganya saja iya, kita harus minjam lagi gitu. Nah, makanya itu kita punya lonjakannya itu sangat besar sekali gitu. Nah, belum menutupi dia punya defisit. Ya defisitnya sebenarnya menutupi bunga itulah sebetulnya gitu. Jadi apalagi? Jadi itu moneter. Moneter juga begitu. Moneter kita punya transaksi berjalan defisit terus. Defisitnya terus semakin lebar juga. 2021-2022 memang defisit transaksi berjalan itu berkurang. Tetapi itu karena harga komoditas naik. Begitu harga komoditas turun, itu begitu lagi gitu. Defisitnya membesar lagi. Nah, kenapa defisit transaksi berjalan ini sangat penting? Karena ini mempengaruhi nilai rupiah. Selama itu defisit, kurs rupiah itu akan melemah terus. Itu korelasinya gitu. Utang luar negeri membengkak terus gitu. Iya, karena dalam US dollar. Sekarang 400, dalam US dollarnya pun sudah membengkak gitu. Jadi begitu dalam rupiah bertambah lagi karena kurs kan. Sekarang utang luar negeri kita mencapai kurang lebih 430 miliar. Yang lebih mengkhawatirkan, Bank Indonesia sudah menjadi mesin baru utang luar negeri. Dia dari Bank Indonesia itu ada utang biasanya sedikit lah ya. Itu. Dia dulu 2019 kalau nggak salah cuman 3 miliar lah. US dollar. Sekarang 30 miliar. 10 kali lipat. Nah, jadi itu. Jadi ini kita tergantung hidup kita ini, rupiah ini tergantung dari utang luar negeri. Kalau utang luar negeri stop, rupiah akan kolaps. Karena dia untuk intervensi itu tidak ada lagi. Karena sekarang ini rupiah bisa agak menguat karena kebanyakan adalah intervensi. Atau investasi asing masuk, tapi itu sedikit gitu ya. Investasi saham dan itu masuk, yang banyak adalah surat utang gitu. Nah, tapi kalau intervensi itu kan bahaya karena devisa kita kan diambil untuk membeli. Sebetulnya tidak begitu juga. Itu cukup inilah, teknis beginilah. Intinya adalah tidak menghabiskan devisa karena memang devisanya sudah mau ada intervensi, tidak ada intervensi, devisa keluar. Contohnya gini, kalau ada investor dia mau terjadi capital flight. Dia mau keluar $1 miliar. $1 miliar itu akan terjadi. Bank Indonesia jual apa tidak, itu akan terjadi. Gitu. Tetapi waktu Bank Indonesia jual, Bank Indonesia bilang, oh kurs di luar berapa? Misalkan 16.500. Bank Indonesia nawarin 16.400. Sebenarnya intervensi itu di situ. Gitu. Tetap saja bahwa secara nasional, uang devisa, cadangan devisa tetap turun gitu. Tapi benar bahwa uang siapa yang turun? Apakah uang masyarakat yang ada di bank atau cadangan devisa yang ada atau dari BI gitu. Tapi mau nggak mau akhirnya ke Bank Indonesia juga gitu. Ya ujung-ujungnya ke situ. Nah, itu. Dari moneter udah membahayakan. Terus apa lagi? Dari tingkat kemiskinan. 194 juta orang. Nomor 4 miskin di dunia ya sekarang ya. Menurut versi Bank Dunia dengan kriteria sebagai negara berpendapatan menengah atas. Indonesia sudah berpendapatan menengah atas. Ya tingkat kemiskinan Anda harus dihitung dengan itu dong. Jangan dihitungnya dengan pendapatan menengah ke bawah gitu. Nah itu. Nah jadi kalau dilihat dari situ sebetulnya dengan sebelumnya ada adjustment itu kemiskinan kita udah 160 juta dengan kriteria yang sama. Gitu. Tapi kemudian ada adjustment karena apa? Adjustment itu sebetulnya bukan dinaikkan tingkat itunya, tetapi disesuaikan. Karena ukuran ini dia memakai kurs, kita bilang kurs tetap ya, real ya, kurs tetap 2017 gitu. Sekarang kalau 2021 ini sebetulnya udah berbeda hitungannya ya, gitu. Harusnya dia punya perbedaan inflasi dan sebagainya, ini memakai kurs yang namanya inflation parity lah. Nah, jadi itu disesuaikan menjadi dalam kurs itu $8,3. Intinya gini, dalam rupiahnya yang gampang sekali deh.
masyarakat Indonesia yang mempunyai pendapatan kurang lebih 1,25 juta per orang per bulan, yang kurang dari situ ya, kurang dari 1,25 juta per orang per bulan. 1.250.000 lah ya. 1.250.000 ya per orang per bulan, itu ada 194 orang, juta orang, 194 juta orang gitu. Nah itu menurut Bank Dunia, mereka yang berpendapatan 1.250.000 per orang per kapita itu termasuk rakyat miskin. Karena bagaimana bisa kalau satu keluarga, anggaplah ya, satu keluarga mempunyai pendapatan 5 juta untuk 4 orang. Berarti per orangnya 1.250.000. 1.250.000. Apakah dia bisa, apakah dia tidak masuk warga miskin kalau 4 orang itu? Ya kan, bahwa rumah gimana? Oh enggak, rumah bisa, rumah petak. Ya rumah petak kan kategorinya udah termasuk rumah yang untuk orang kurang kan? Nah itu gitu. Jadi itulah kriterianya itu termasuk bahwa dia masuk rakyat miskin. Gitu. Tapi di Indonesia ini kalau di UMR itu kan masih banyak daerah yang UMR-nya sekitar 2 juta, 3 juta itu juga untuk satu keluarga itu. Iya. Suami istri dan anaknya itu. Iya. Iya, benar. Jadi di situ kalau kita rata-ratakan itu nanti, oke, kalau dia 3 juta, kalau dia suami istri aja nggak. Tapi kalau dia baru nikah, istrinya baru hamil, terus ada anak ke-1, ke-2, ya kan? Jadi susah sekali gitu mereka itu. Lalu mereka karena istrinya harus kerja, banyak sekali rakyat-rakyat menengah bawah itu harus menitipkan anaknya ke kakeknya atau kemana kan neneknya, gitu kan, ke desa kan. Nah ini juga mengurangi kualitas hidup antara anak dan ibu dan orang tua kan. Dan juga pendidikan anaknya juga nanti akan kualitasnya bisa nah itulah rendah. Iya, jadi itu banyak yang begitu, yang kalau di masyarakat menengah bawah itu konteks sosialnya itu banyak mereka yang terpisah dari anak dan orang tua. Nah kira-kira menurut Pak Antoni ini kira-kira pemerintah harusnya menggenjot pendapatan dari mana nih supaya bisa menambah pendapatan lagi nih? Iya, pendapatan ini kan mau tidak mau gini, kalau kita bicara ekonomi, maka ekonomi kan sumber pertumbuhannya kan dari produksi. Jadi kalau nggak ada produksi kan tidak ada. Ekonomi itu diukur dari produksi gitu. Nah produksi apa? Nah macam-macam itu kan. Nah sekarang produksinya ini kita kalah bersaing terus gitu. Ya tidak ada perlindungan di dalam negeri. Contohnya misalkan tekstil, ya kan babak belur. Permen 8 2024 itu merugikan perusahaan tekstil. Iya, salah satunya gitu. Tetapi tanpa itu pun itu mempercepat lah, ya mempercepat gitu. Dia tidak ini harusnya melakukan sebaliknya, melindungi kan. Seharusnya dengan tarif kan, seperti Trump ini dia mengenakan tarif kan gitu kan. Nah itu, jadi kebijakan kita ini banyak yang inilah kebijakan yang secara politik ini mereka mengambil kebijakan kapitalisme dan liberal, ya membuka ekspor, membuka ini kepada produk dalam negeri. Nah inilah kita punya industri mati. Lalu kita punya industri apa? Nikel misalnya, smelter diserahkan kepada asing semua smelter gitu. Bukannya karena biaya pembuatannya mahal sehingga asing yang bisa investasi atau gimana? Ya nggak juga, orang negara katanya kan nggak ada batasnya dananya. Orang sekarang itu defisit aja bisa berapa? Di 2020 itu bisa 1.000 triliun kok. Berapa sih itu? Tapi ini kan sifatnya masih swasta yang melakukan pertambangan. Ya, tapi kan bisa BUMN. Artinya kita ada Antam bisa apa? Kan banyak BUMN di situ kan. Ya harusnya adalah BUMN. Terus yang kedua, kalau seandainya pun swasta, kalau kita punya perbankannya benar, itu juga bisa kok. Dibiayai perbankan? Iya dong, harus dibiayai perbankan. Mana bisa sih dia harus cash terus kan gitu. Nggak mungkin itu semua cash. Ya, nggak mungkin modal sendiri. Yang si orang China juga mungkin juga dia dapat pinjaman dari bank itu dan juga dari dia punya export bank gitu kan ya. Kalau kita di sini Exim lah dulu ya. Nah itu juga ada gitu. Jadi ada yang ketangkep juga LPEI. Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia gitu kan, yang semuanya itu
terjerat juga, semua lembaga itu banyak sekali terjerat korupsi. Nah, itu adalah untuk membiayai semacam ekspor itu gitu kan. Ini nikel apa susahnya? Ya, jadi political will aja gitu. Kenapa harus setengah jadi ya? Kenapa nggak sampai jadi produk jadi ya? Satu begitu, memang kalau sampai baterai mungkin susah lah. Ya, teknologinya susah. Ya, smelter itu mungkin sangat ini. Nah, itu teknologinya susah. Bukannya impossible kan gitu. Ya kan bisa aja ajak investor lagi kembali ke sini buatnya. Ya biasanya kalau mereka itu ya berarti investor asing lagi. Tapi kan minimal added value-nya ada di sini. Iya. Itu sekarang pun added value-nya di sini kan gitu kan kalau tapi kita kan mau setengah jadi masalahnya. begini saya mempelajari bahwa foreign direct investment itu udah menjadi bumerang bagi ekonomi kita. Jadi kalau bisa ya kita bertumbuh dari dalam gitu. Itu nggak sulit kok. Kalau kita mau bilang ahli baterai ya kita punya profesor, doktor apa segala di perguruan tinggi harusnya bisa gitu. Kalau itu mau diberdayakan, orang kita bisa bikin pesawat terbang kan? Iya. Masa baterainya nggak bisa? Iya, masa baterai bisa? Masa mobil SMK nggak bisa? Sampai nggak ada itu mobil kemana itu? Nggak tahu ya, kan di jalan nggak pernah lihat tuh. Makanya gitu kan. Masa pesawat terbang ada ya bekasnya ya. Ya itu. Jadi tergantung dari kebijakan pemerintah, bagaimana caranya, political will-nya bagaimana, lalu apa memang benar-benar mau membangun industri ini, jadi industrial development itu tidak Atau jalan. Pak Antoni lihat nggak ini barangkali dari tadi itu ya pendapatan pajak kita itu kan masih banyak yang bocor nih masalahnya. Jadi mungkin pemerintah harus membenahi ini seperti yang tadi kebocoran. Salah satu bocor itu, tapi menurut saya bocor itu tidak sampai sekian banyak gitu. Tidak, penerimaan pajak ya. Iya, itu nggak bisa sampai banyak-banyak sekali gitu. Memang adalah struktur kita punya perekonomian yang membuat penerimaan pajak kita ya memang batasnya segitu gitu. Karena kalau kita lihat negara kita tuh pertambangannya banyak, laut kita banyak ikan, ya kan pertanian juga bagus, subur segala macam lahan kita, kok masih belum bisa gitu maksudnya mendapatkan penerimaan pajak yang besar gitu. Begini, kalau kita lihat, kita seolah-olah besar, tapi tahu total ekspor kita berapa 2024? Total ekspor kita itu cuma 260 miliar US dollar pada itu tahun. yang tercatat Pak Antoni. Pada tahun. Begini, justru katanya banyak kebocoran yang ekspornya tanpa dilaporkan resmi itu. Itu salah satunya, itu tidak akan banyak, itu seperti nikel, biji nikel, itu penyelundupan ya. Tapi yang lain-lainnya itu nggak terlalu banyak ya. Itu adanya palingan di pertambangan, yang lain mana bisa sih? Jadi nggak bisa. Itu penyelundupan seperti nikel, itu mesti ada kerjasama sama pejabat tinggi. Ya, pejabat bea cukai lah, pejabat yang itu menteri itu semua tahu semua gitu. Kalau di industri-industri biasa mana bisa gitu mereka ketat dijalankan sama bea cukainya. Kalau ekspor ya mudah gitu. Enggak, saya ngelihatnya bahwa itu ada tapi itu sedikit gitu. Besar, ya? Tapi dimanapun mungkin juga ada gitu kan. Di negara manapun pasti ada smokers gitu ada lah. Nah, terus karena dia untuk menghindari bea keluar ataupun, tetapi itu fraud ya. Itu berarti udah benar-benar tindak pidana gitu, penyelundupan itu keluar. Menurut saya sedikit dan benar-benar industriawan dia tidak akan mau ke situ. Itu yang mau main begitu seperti siapa yang udah kelihatan itu di blog itu Mandiodo Nikel itu adalah orang yang memang mempunyai kedekatan dengan penguasa dan memang dibiarkan dan memang disengaja gitu. Dan orangnya udah ketangkep yang itu. Tetapi yang 5,3 juta biji nikelnya itu tidak diusut gitu. Dia belum diusut barangkali. Belum diusut. Ya kita akan inikan terus gitu. Yeah. Jadi kita bandingkan kita cuma 265 miliar. Ini kita udah lama gitu. Vietnam itu 400 miliar lebih ekspornya. Nah gimana kita semuanya serba kalah kan? Berarti produksi sana lebih optimal ya, lebih bagus. Oh iya, ya? Orang sekarang aja contohnya ada apa? Benih kan? Ya, lobster. Lobster itu kan? Diekspornya ke Vietnam. Dengan korupsi segala di sini. Di Vietnam dibesarin, dapat duitnya berapa itu, berapa banyak. Itu salah satu contoh. Tapi banyak sekali Vietnam itulah. Dia punya memang keberhasilan. Tapi Vietnam memang dalam menarik investor katanya lebih daya tariknya lebih bagus ya.
untuk Oh iya, misalnya perusahaan-perusahaan pasti. asing menginvestasikan produk pabrik-pabrik di sana dibanding Indonesia. Oh iya, pasti lebih dia punya secara politiknya lebih baik, the political institutionnya pasti lebih Tawaran sederhana, lebih investasinya. baik dan sebagainya. Dia punya kelembagaannya juga lebih bagus, kelembagaan hukumnya. untuk lebih mudah lah untuk menjalankan bisnis di sana. Terus nggak dikepalak-palak, terus nggak ada preman yang bisa nutup pabrik kan gitu kan. Nah itu gitu. Nah, kira-kira Indonesia kan harusnya belajar dari kesalahan itu ataupun memperbaiki supaya kita juga bisa menjadi negara yang daya saingnya lebih bagus. Supaya investor mau masuk nih. Sekarang masalahnya adalah mereka memikirkan apa tidak negara ini kan gitu kan. Mungkin kita ini yang menyuarakan nih. Oh iya, udah lama. Kita terus. Tapi kan akhirnya kan mereka juga bahwa mereka merasa apa yang mereka lakukan kan sudah baik dan lebih baik dan itu. Jadi begini, salah satu adalah ada dua hal. Kita memberikan masukan kepada pemerintah ada dua hal. Bahwa mereka tidak mendengar karena mereka yakin mereka lebih pintar, lebih bisa gitu kan. Atau yang kedua adalah memang mereka tidak mau meskipun diakui bagus karena mereka ada tujuan tertentu. Kan gitu kan. Tujuan tertentunya yaitu untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat untuk grupnya sendiri kan gitu, untuk kelompoknya sendiri gitu. Nah contohnya lah, misalkan kalau kita bilang kereta cepat. Nah kereta cepat kan udah banyak sekali yang memberikan masukan. Ini Jakarta-Bandung itu impossible, terlalu dekat dan harganya pun lagi ini sebetulnya terlalu mahal dan nggak mungkin dia bisa untung gitu untuk bisa membayar itu. Sekarang pun catatan saya pada tahun 2024 kita itu bayar bunganya aja nggak bisa gitu dari operasional itu gitu. Nah terus yang kedua adalah waktu kita compare antara China sama Jepang, itu China itu memberikan kan itu 75% dari kereta cepat itu dibiayai oleh pinjaman. Pinjaman dari si yang punya proyek. China. Pemilik itu China, kalau Jepang atau Jepang. Nah, sewaktu pinjaman itu 75%, kalau itu dibiayai oleh China, suku bunganya 2% per tahun. Kalau dengan Jepang, 0,1% setahun. Jadi ini 20 kali lipat lebih mahal gitu. Nah, justru itu kalau kita bandingkan pada saat itu secara proyek, maka seharusnya Jepang lebih murah. Kalau kita bandingkan itu biaya. Ya melihat jangka panjang karena bunganya kecil. Iya. Nah, dia itu di-exclude. Jadi cuma dilihat proyek aja, financingnya nggak dilihat gitu. Nah ini yang menjadi masalah. Itu banyak sekali kebijakan-kebijakan seperti begitu gitu, yang membuat ini ekonomi kita buruk, melemah gitu. Dan banyak kebijakan lainnya. Misalnya apa? Misalnya kita lihat pemindahan ibu kota IKN. Udah jelas-jelasan dia bilang bahwa itu impossible gitu. Undang-undangnya pun melanggar konstitusi gitu. Udah dikejar, udah diapakan segala, tetap. Dan nggak mungkin jadi. Dan nggak mungkin jadi. Sekarang udah nggak ada duit untuk ke sana gitu. Dan siapa yang mau itu? Tapi dilanjutkan proyeknya. Iya. Coba kita ngeliat ke sana gitu, mau dilanjutkan pace-nya bagaimana gitu kan. Kalau nggak salah sekarang biaya maintenance per tahunnya aja juga luar biasa ya, berapa itu dia. Jadi impossible gitu. Jadi gini, ini impossible-nya apa? Ini dia tidak masuk akal membangun satu ibu kota yang di tengah kosong, di tengah hutan. Ini impossible. Seandainya ini kota, bagaimana menempatkan orang itu? Di pinggir kota Jakarta aja, seperti di Kelapa Gading, itu memerlukan 20 tahun baru bisa dihuni loh. Itu di pinggir Jakarta. BSD, berapa tahun pengembangannya? Ya, itu 20 tahun juga. Ini bagaimana 5 tahun mau begitu? Ini udah tidak masuk akal gitu. Bahwa kita bilang 50 tahun lagi dia bisa berkembang, ya mungkin 50 tahun lagi kalau ini dikerjakan kan gitu. Siapa yang bisa kuat membangun untuk 50 tahun? Nah, ini jadi ini hanya mimpi-mimpi saja gitu. Ya, jangankan membangun kan untuk perawatan yang segede itu aja kan berapa biayanya? Itu dia. Ya kan? Itu kalau dia. nggak dirawat ya mangkrak jadi selesai rusak semuanya. Iya. Jadi ini banyak sekali gitu kan.
Terus kalau kita lihat coba PSN, ya ini PSN kan kebijakan rente aja ini, kebijakan. Tapi banyak yang sudah dibatalkan kan? Bukan banyak yang sekarang sudah dibatalkan, ya kan dibatalkannya bukan di zaman Jokowi kan? Yang sekarang ini, Pak. Ya, yang sekarang kan, tapi nggak hanya begitu, ada putusan dari Mahkamah Agung bahwa PSN ini melanggar, harus batal seluruhnya 100%. Oh begitu? Iya, sudah ada putusannya. Nah, ini kalau misalnya PSN yang memang bermanfaat buat publik itu barangkali kan perlu dijalankan, dipertahankan. Sekarang apa PSN yang itu? Kalau memang bermanfaat, nggak apa perlu pakai PSN dengan mengusir-ngusir. Ini kan begini, status PSN itu di-create sedemikian rupa supaya bisa ngusir rakyat dengan paksa, dengan represif. Itu inti dari PSN. Ya, di mana-mana kita lihat PSN tinggal usir-usir aja kan. Dengan alasan ini PSN. Yang bermanfaat itu ada. Misalkan beberapa memang PSN untuk bendungan. Itu awalnya PSN adalah dikerjakan oleh negara. Harusnya BUMN ya? Harusnya dikerjakan dan milik negara, proyek milik negara. Itu bangunan bendungan, irigasi dan sebagainya. Itu dianggap sebagai PSN gitu kan. Lalu kemudian ini kedok saja. Kemudian PSN itu memang sengaja dibuatkan buat swasta. Lalu waktu ada bendungan yang di mana itu, lalu dia bilang dengan alasan di Desa Wadas ada batunya kan. Katanya ini PSN untuk suplai batu ke situ. Padahal ini adalah batu mahal gitu, marmer atau apa gitu kan. Ini untuk swasta yang ambil gitu. Andesit atau apalah gitu, nggak tahu gitu. Nah kayak begitu gitu. Jadi ini akal-akalan saja gitu. Oke, jadi gini satu lagi Pak Antoni. Sekarang kan setelah Pak Prabowo membentuk PT Danantara ini, nah kira-kira Pak Antoni melihatnya gimana? Kalau lihat kan kemarin beritanya sudah ada dari China Investment yang mau melakukan proyek di sini, terus dari Rusia juga. Nah ini kira-kira mendapatkan angin segar atau gimana Pak Antoni? Begini, oke, ini Danantara banyak sekali yang bisa dibahas. Oke, tadi pertanyaannya kita membahasnya adalah apakah Danantara bisa menarik investasi asing apa tidak bersama dia. Nah, ini saya katakan bahwa ini adalah hampir impossible. Begini, sebelum Danantara itu ada namanya Lembaga Pengelola Investasi, Indonesia Investment Authority. Sebetulnya lembaga pengelola investasi. Ini yang disebut awal-awal sebagai Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund modalnya $5 miliar, 75 triliun ekuivalen. Namanya Sovereign Wealth Fund. Tetapi 5 miliar ini, 2 miliar awal, ini dapatnya dari utang. Jadi wealth-nya di mana? Bukan dari kekayaan negara, kolateralnya bukan? Bukan, ini dari utang. Nah sisanya ini ada dari saham-saham sebagai inbrand, ya ini saham BRI, Mandiri dan sebagainya itu, tapi dinilainya dengan nilai pasar. Dia punya inbrandnya itu nilai pasar gitu. Ini sangat aneh. Padahal ini sama milik negara juga. Ini pertama. Sovereign Wealth Fund itu sudah kemana-mana, ini yang sebetulnya mau investasi di IKN. Menarik SoftBank dan sebagainya supaya kucurkan dananya ke Sovereign Wealth Fund ini, ke LPI, supaya mereka bisa bikin proyek-proyek di IKN. SoftBank, Qatar, semuanya begitu dicoba semuanya gagal. Gak ada yang mau. Karena mereka melihat kurang visible gitu. Begini, Sovereign Wealth Fund itu yang salah satu yang terbesar adalah misalnya dari Norway. Oil Fund dulu dia sebutnya. Paling besar di dunia. Dia dananya diserahkan, dikelola, nggak semuanya, sebagian itu adalah melalui SoftBank, melalui mana. Jadi memang ini adalah investment fund, investment itu. Sekarang si SoftBank, ngapain dia mesti taruh uangnya dengan INA, dengan LPI? Kalau dia mau project, kenapa dia nggak sendiri? Kenapa nggak langsung maksudnya? Kenapa nggak langsung? Ya, masa dia mau menyerahkan berapa tadi itu 37 triliun atau berapa 3,7 miliar atau 37 miliar yang dari Rusia tadi Anda katakan? Rusia 37,8 triliun dari investment fund. 37,8. Iya, oke lah itu nggak gitu terlalu besar. Tapi apakah ada orang yang mempunyai 37,8 triliun mau menyerahkan begitu?
apakah dia nggak mau manage sendiri? Dia menyerahkan gitu, apakah dia ada kontrol? Susah dikontrol. Kan nggak ada kan? Karena dia masuk ke Danantara. Danantara 100% itu masuknya dalam bentuk apa? Hah? Dalam bentuk project base. Ya? Apa gitu kan? Project smelter, project apa? Hilirisasi. Siapa yang mau? Kalau dia bisa hilirisasi, dia aja yang jalankan seperti smelter China itu kan, dia sendiri aja gitu. Ngapain dia mesti sama orang lain gitu? Dia kontrol sendiri, dia ini sendiri gitu. Jadi investor asing itu sudah mempunyai infrastruktur yang baik. Dia bisa memindahkan uangnya. Dia mau, oke, saya investasi di Singapura, sebagian, ini sebagian, ini sebagian. Oke, Indonesia ada sekian. Mereka masuk sendiri gitu. Misalkan di Indonesia apa? Dia masuk di Gojek gitu kan. Harganya 388, sekarang tinggal 50-an, 60 kan gitu kan. GoTo. Iya, GoTo. Ya, Gojek dengan Tokopedia. Lalu apa? Dia beli Tokopedia-nya markup. Dia beli 108 triliun, 103 triliun atau 108 triliun. Tokopedia dalam keadaan rugi diambil nilai akuisisinya 108 triliun. Ini jelas markup, ini jelas impossible. Kenapa lalu kemudian sekarang ini terbukti markup? Markupnya dari mana? Sekarang terbukti 75% Tokopedia diambil oleh si TikTok. 75% nilainya cuman 13 triliun. 100%-nya 18 triliun. Di bukunya GoTo itu sudah di write off 78 triliun. Nah, jadi ini adalah fraud benar-benar. Apa? Ini bukan hanya swasta ke swasta bahwa itu di markup gitu. Tapi ini ada unsur masyarakat sewaktu dia, karena dia markup, harganya tinggi, si pemiliknya Tokopedia atau pemiliknya sini, si GoTo nggak merasa rugi meskipun di markup karena dia dapatnya share. Share-nya harganya tinggi. Divaluasi waktu go public 388 rupiah per saham. Nah, jadi udah sangat tinggi sekali gitu. Jadi mereka ini, tapi yang rugi siapa? Masyarakat bayar 388 rupiah per saham. Itu harga gelembung. Lalu siapa lagi? Telkomsel. Taruh uangnya 6,4 triliun. Yang sekarang tinggal berapa duit? Nah, ini kerugian negara gitu. Tapi belum diusut aja. Udah begitu, waktu Telkomsel masuk uangnya 6,4 triliun, ini ada banyak sekali yang keanehan-keanehan. Yaitu si Erick Thohir menjadi menteri, lalu GoTo-nya adalah komisarisnya Boy Thohir. Ya, lalu di sananya ini kan dia yang menguasai Telkom kan, si Menteri BUMN-nya di sini di satu itu dia investasi di situ. Lalu kemudian, wah itu banyaklah petinggi-petingginya, yang advisernya, komisarisnya itu duplikasi, banyak yang bertentangan dengan atau konflik kepentingan. Dan antara ini sebelumnya kami pernah podcast dengan Pak Gede Sandra. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya penempatan saham Danantara ini kan termasuk bank-bank BUMN yang katanya juga mengambil juga nilai dari total dari asetnya itu termasuk dana pihak ketiga. Ini menurut Pak Antoni gimana? Begini, sebetulnya itu bukannya dari dia dana pihak ketiga. Itu memang aset ada di situ. Tetapi kan yang di ini kan sahamnya. Yang diserahkan itu saham, bukan aset dari situ. Tapi begitu saham diserahkan kan merepresentasikan aset. Tetapi ada juga liabilities-nya kan gitu kan. Ada juga dia punya kewajiban-kewajiban gitu. Net worth-nya itu berapa gitu. Nah, net worth-nya itu adalah yang representasi dari saham. Bukan dari nilai yang ada di aset. Karena kita ada aset, kita ada liabilities. Nah, kita ada liabilities, lalu kita ada net worth namanya harta bersih. Nah, harta bersih ini yang representasi dari saham tadi gitu. Nah, apakah berapa sebetulnya? Apakah benar kekayaan itu adalah 10.000 triliun? Ya kan? Katanya 10.000 triliun, 14.000 triliun bahkan ya. Dia punya itu. Pengelolaan asetnya 14.000 triliun. Ya, itu pengelolaan aset. Tapi kan ini kan ada liabilities, ada ini. Itu satu. Terus yang kedua, ini perlu harus menjadi catatan. 14 triliun ini adalah aset yang bukan dalam arti bukan aset produktif. Begini,
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan satu regulasi kepada semua perusahaan, termasuk BUMN, untuk mengadakan revaluasi aset dengan membayar pada saat itu 3%. Itu waktu negara lagi butuh duit tuh. Berbarengan dengan ya setelah tax amnesty kalau nggak salah. Jadi boleh bayar 3%, asetnya naik gitu. Nah, BUMN merevaluasi. Jadi aset itu ada revaluasi. Jadi total dari kekayaan negara itu asetnya naik dari 6.000 triliun menjadi 10.000 triliun kekayaan negara. Kebanyakan apa ada aset itu naik dari tanah PLN. PLN banyak tanahnya itu direvaluasi, revaluasi menjadi 10.000 triliun. Ya kalau nggak salah ini kan aset BUMN ini tahun 2024 ada 10.402 triliun. Iya. Nah, tapi ini menurut Pak Gede Sandra juga ini kemarin katanya BUMN kita begitu besar tapi pendapatan penghasilannya cuma 85 triliun keuntungannya. Ini kecil sekali. Menurut Pak Antoni gimana? Iya, jadi memang kalau dilihat dari return on assets itu kan kecil. Itu satu dividen. Ya dividen kita bisa bilang mungkin 60-70% dari laba lah ya. Dari labanya itu berapa. Sekarang gini, yang 85 triliun atau sebetulnya di tahun 2023 itu sekitar 110 triliun, sekarang turun ya. Itu sumbangan dari cuman mungkin 10 BUMN. Kebanyakan rugi ya? 90% dari angka tadi kurang lebih itu dari 10 BUMN. 10 BUMN saja. 10 sampai 12. Rugi. Sisanya rugi atau kecil-kecil bayarnya gitu. Nah ini, jadi memang nggak sebanding. Ke satu ada penggelembungan aset melalui revaluasi, jadi return on asset jadi kecil. Dan kedua pun dengan jumlahnya kalau kita hitung jumlah BUMN, ini sangat tidak sebanding. Ini banyak sekali. Ini kayaknya banyak BUMN yang rugi. Ini kan sebenarnya banyak yang katanya tidak masuk di akal. Karena mungkin satu ini BUMN ini nggak perlu lelang lagi pasti dapat proyeknya. Kenapa tanpa bersaing pun tetap nggak untung gitu? Ada yang masalah apa di situ? Ini masalahnya banyak. Masalahnya adalah ya tentu saja kerja sembarangan karena tidak udah bersaing, dia udah dapat ya. Kalau khususnya gini, kita mesti lihat beberapa BUMN. Jadi yang tadi banyak disoroti itu kurang lebih BUMN dalam bidang infrastruktur, khususnya tol. Tol dia nggak usah bersaing, dia akan dapat ini, lalu kemudian dia tidak bisa dan kemudian rugi lah. Bukan hanya rugi, sebetulnya masalah problem cash flow problem. Dia tidak bisa bayar utangnya. Karena dia punya investasi harusnya jangka panjang, tetapi dia cuman dapat utangnya cuman sekitar maksimum 5 tahun. Dulunya awalnya tidak. Jadi nggak sebandingnya. Iya, dulu awalnya tidak begitu. Lalu mereka keluarkan bond yang 5 tahun, tapi bond semana 5 tahun. Nggak ada gitu yang dia ini. Nah ini masalahnya dia di situ. Masalahnya adalah cash flow problems gitu. Dan kedua tentu saja bahwa itu waktu Jokowi mau jor-joran membuka tol. Nah banyak tol itu sebetulnya tidak visible. Swasta pun tidak mau gitu. Itu waktu kalau udah mau ya pasti swasta karena juga mau. Karena kendaraan yang lewat nanti hanya sedikit saja. Hanya sedikit. Ya awal-awal sedikit dan juga dia tidak lihat bahwa dalam jangka waktu panjang juga bisa mencukupi gitu kan. Lama sekali lah. Jadi untuk uang yang begitu besar mungkin mereka lihat dia tidak mau gitu. Jadi masalahnya banyak dan dipaksakan gitu. Dipaksakan itu waktu Jokowi mau begitu mereka memaksakan si BUMN, si BUMN karya untuk investasi, untuk menjalankan itu. Padahal sebelum dia melakukan itu, sebelum 2015, perusahaan karya itu yang investor tol itu adalah kontraktor aja. Ya dulunya kontraktor saya membangun saja. Nah, dia karena itu dipaksa untuk menjadi investor, nggak ada duit. Duitnya dari mana? Bank dipaksa untuk minjemin. Kan tetap mesti wajib bayar. Ke satu wajib bayar dia nggak bisa, kalau nggak banknya kolaps dan banknya itu meng-issue dia punya bond bersama gitu untuk 5 tahun, tapi nggak bisa, nggak kuat gitu. Itu permasalahannya. Jadi pemaksaan dari segi ini nggak kebocoran-kebocoran? Ya kebocoran proyek itu
di tempat-tempat tertentu kelihatan transparan sekali kan gitu kan. Contohnya kalau nggak salah di inilah Cilincing mana itu ada sektor itu tuh Cilincing tolnya ya. Iya. Nah itu dia cost of run-nya itu membengkak berapa triliun gitu. Kalau nggak salah dari 7 atau 8 triliun itu membengkak 2,4 triliun gitu. Banyak Jadi memang yang luar proyek kita ini yang awalnya dihitung dengan angka sekian, tapi pelaksanaannya membengkak. Itu kenapa itu? Perencanaannya kurang matang apa gitu? Nah, kan harusnya dilakukan FS, perencanaan itu harusnya udah fix gitu. Nah, kalau beda-beda ya tipis lah. Kalau beda sampai puluhan persen itu kan udah kelewatan. Kebanyakan. Jakarta Bandung kereta cepat itu 20%. Itu karena masalah pembebasan tanahnya atau apa ya? Nah itu. Jadi kalau mereka pasti mempunyai alasan lah. Seandainya pun uang itu dikorupsi, pasti mereka punya alasan gitu kan. Waktu yang di Cilincing itu, mereka mengatakan alasannya adalah tanah fondasinya itu goyang. Ininya labil gitu kan. Labil. Wah dia mau jadi harus diperkuat ini, diperkuat itu, apalah gitu kan. Nah kan harusnya itu dari awal sudah dicek harusnya. Exactly. Artinya di situ tidak ada AMDAL, tidak dari ada awal sudah ada ini FS-nya nggak benar dan sebagainya kan. Inilah semua proyek-proyek di era Jokowi yang dipaksakan seperti itu cepat. Dia mau kejar tayang 2015 itu sampai itu wah saya infrastruktur, bapak infrastruktur, tapi padahal kolaps semua itu infrastrukturnya gitu. Gitu loh. Jadi banyak sekali memang tidak melalui studi kelayakan yang benar gitu kan. Itu satu dan kedua menurut saya juga banyak yang kebocoran gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Antoni, sekarang pemerintahan Prabowo Gibran ini kira-kira yang dilakukan ini sudah tepat atau bagaimana supaya ekonomi Indonesia bisa lebih baik? Sejauh ini kan apa yang dilakukannya kan dia tidak terlalu banyak melakukan proyek-proyek, ya kan? Jadi kalau kita bicara proyek itu hampir nggak ada lah, beda ya, nggak ada. Yang dianggap masyarakat kontroversial kan cuma 2. Ya satu mengenai makan MBG kan, itu aja kan. Dan yang kedua ya itu mengenai Danantara kan gitu kan. Tapi Danantara sebetulnya dia cuma mengambil uang dari BUMN, dividen. Yang harusnya dividennya masuk ke APBN tapi sekarang masuk ke dia. Danantara. Dan dia ini akan mengelolanya untuk dialihkan kepada proyek-proyek langsung, proyek produktif gitu dan apapun itu. Nah, tapi kemarin Danantara menyuntik Garuda. Terus, nah itu dia salah satunya. Itu Garuda kan proyek yang agak kurang menguntungkan. Iya, jadi Garuda ini mau jadi apakah itu dana ini politik lah. Kalau ini adalah mau diselamatkan apa tidak itu Garuda. Dulu pun waktu dia uang itu di APBN, apakah mau diselamatkan dari APBN apa tidak gitu kan? Mungkin APBN Sri Mulyani mungkin keberatan. Wah udah dananya dari itu nggak ada dari BUMN, gimana kita mesti taruh lagi ke BUMN? Ya kan dividen ke Danantara ya harusnya dividen itu dibuat cross dong, dengan untuk BUMN yang memerlukan uang kan gitu kan. Ya mungkin pemikirannya begitu, makanya itu diserahkan kepada ini BUMN to BUMN kan gitu. Nah jadi terus yang lainnya itu aja. Terus dengan yang misalnya ya kita nggak tahu dengan koperasi kan dengan tujuan membangun Koperasi Merah Putih ini ya? Koperasi Merah Putih membangun ekonomi kerakyatan, lalu dari pedesaan, nah untuk juga mengentaskan kemiskinan. Nah ini ya kita nggak tahu apakah berhasil apa belum, kan belum berjalan. Ya, baru dibentuk. Baru itu atau berjalan apa tidak. Ya ini ada kontroversi mengatakan tidak mungkin koperasi bisa dibentuk top down. Yang saya dengar adalah mereka tidak membentuk secara top down mendikte, tetapi mereka memberikan inilah ada fasilitas kita mau begitu. Ayo kalau ada mau bikin koperasi silakan gitu kan. Apa saja yang ada gitu. Nah apa aja koperasinya itu diserahkan oleh si desa itu. Ya tentu saja begitu ada iming-iming, oke, ada nanti bisa dapat dana sekian ya berlomba-lomba sekarang orang bikin koperasi kan gitu. Jadi cuman itu aja MBG ini, yang lainnya kebijakannya itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum.
Nggak seperti Jokowi pada awal, dari tahun awal dia naik, itu kebijakannya adalah sangat merugikan rakyat. Ya, Prabowo masih kalau saya lihat masih saat ini on the track, dia membatalkan Raja Ampat, dia izin tambang itu ya. Raja Ampat dia kan tambang, lalu dia di Aceh dia menyelesaikan itu. Nah, itulah. Utara dan Aceh. Ya. Akhirnya kembalikan ke Aceh. Ya, jadi banyak hal-hal yang lainnya belum bisa dilihat gitu. Belum bisa dilihat. Tapi juga belum lama kali kan. Iya, tapi harusnya adalah 1 tahun soalnya. Iya, tapi harusnya dia sudah memberikan fondasi supaya rakyat bisa melihat gitu. Oh, ini arahnya kemana? Nah, ini yang belum. Berarti ini ada memang agak lambat gitu. Nah, ya agak lambat karena menterinya juga masih banyak orang-orang Jokowi kali ya, yang kita rasakan seperti Bahlil, di mana ada banyak beberapa kontroversi. Izin Raja Ampat dia terlibat, gas LPG juga dia tabung itu juga dia ini gitu. Jadi ini sekali belum kelihatan lah kalau saya lihat gitu. Masih begini. Saya melihat waktu di kebijakan Jokowi waktu zaman itu banyak kebijakan yang jelas-jelas merugikan rakyat. Pertama kali dia naik 20 Oktober, apa yang dia lakukan? Menaikkan premium BBM premium, jenis premium dari 6.500 ke 8.500. Padahal harga minyak dunia pada saat itu udah tinggal setengahnya. Turun malah ya? Turun dari itu. Dan pada saat itu di Januari, di semester 1-2 Januari, harga minyak kita, BBM kita, Pertamax kita lebih mahal dari turbonya sana, Malaysia. Yang tidak disubsidi. Tidak disubsidi, RON 97. Tapi masyarakat kita juga adem-adem saja waktu itu. Nggak terjadi protes waktu seperti zaman Pak SBY. Nah ini buruknya. Bahwa pada saat itu adalah karena sekarang DPR-nya itu sudah dikuasai. Nah inilah political institution ini yang tidak bermain gitu. Karena dia tidak ada, itu waktu SBY menaikkan harga BBM kan yang protes keras kan sebetulnya PDI kan sebagai oposisi dan Gerindra kan. Kalau tidak ada itu rakyat mana bisa. Inilah kerjaan adalah tugas dari si DPR ini, dari oposisi ini gitu. Ya. Lalu kemudian semuanya dirangkul. Oke, saya mau melakukan apa? Udah Anda diam saja lah. 1 Januari 2015 Jokowi menghapus 20 trayek kereta api ekonomi. Pada saat itu karcis kereta ekonomi itu di trayek itu naik 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Terus 2016 kemudian dia memberikan tax amnesty. Ya, pertengahan yang berlaku pertengahan 2016 sampai ke 2017 bulan akhir Maret 2017. Padahal itu tidak diperlukan. Karena lalu mereka dengan mudahnya membodohi rakyat, membohongi rakyat. Dengan adanya tax amnesty, maka tax ratio kita akan naik menjadi 14,6%. Tax ratio. Nah, itu waktu 11,4%. Katanya akan naik 14,6%. Kenyataannya 2019 turun menjadi 9,8%. Target tax amnesty penerimaan pajak juga nggak tercapai. Yang diuber-uber malah orang yang di dalam negeri. Yang mempunyai rumah udah lama begitu, belum masukin kepada SPT, lalu diuber-uber Anda harus bayar 3%. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang benar-benar sangat merugikan rakyat banyak ini. Tapi orang dari luar negeri nggak masuk dananya banyak waktu itu? Nggak banyak, sangat sedikit. Yang dalam negeri malah lebih banyak. Itu waktu saya ada datanya semuanya gitu. Bahkan nanti kemudian dikasih lagi tax amnesty kedua. Nah itu dia. Nah sekarang apa? Kenapa tax amnesty itu harus dilakukan sampai 2017? Apa batasnya itu? Dipaksakan. Kenapa harus digolkan? Karena pada 1 Januari 2018 itu berlaku peraturan yang kita ratifikasi di negara OECD dan yang meratifikasi
bahwa ada yang namanya automatic exchange of information. Itu mengenai financial. Ya kan? Jadi pada saat itu pemerintah Indonesia akan mendapatkan data-data finansial keuangan dari orang Indonesia yang ada di Singapura, misalkan di luar negeri, di mana yang ratifikasi. Atas dasar itulah mereka tahu, karena mereka banyak sekali orang-orang tersebut yang tidak mendeklar pada saat itu. Banyak pada saat itu transfer pricing lah dan sebagainya gitu. Mereka declare cuma bayar 3%, bayangkan. Terus udah begitu 2022 diajukan lagi tax amnesty. Untuk apa? Kenapa? Karena hasil korupsi pandemi 2020, 2021 itu kan banyak sekali. Itu kan ratusan triliun itu. Pak Antoni lihatnya di situ malah ya. Iya dong. Kalau nggak buat apa lagi dia? Kalau ini rencananya mau tax amnesty ketiga ini untuk siapa lagi nih? Nah itu dia. Ini masih banyak. Kita kan nggak tahu korupsinya 2018 sampai 2023 aja Pertamina 193 triliun per tahun, ya kan? Kan lewat 2022 juga kan. Terus baru kelihatan lagi di Kementerian Pendidikan ya, itu berapa? Ya, masalah laptop Chromebook. Terus belum 9,9 T pembelian. yang paling penting adalah uang ilegal itu kalau yang di tax amnesty. Jadi yang mendorong ini pasti mempunyai uang ilegal. Yang mendorong. Karena apa? Buat ekonomi itu tidak ada artinya. Tapi bukannya uang itu bisa dipakai buat untuk nanti pembangunan? Enggak akan begitu. Berapa dia? Cuma berapa duit? Sangat sedikit. Dan bahkan itu menjadi moral hazard tuh. Saya korupsi nanti dikasih lagi tax amnesty. Saya korupsi dikasih lagi tax amnesty. Ya toh? Nah ini masalah perang Iran Israel yang baru lagi gencatan senjata ini ya. Artinya terjadi perang di Timur Tengah, yang sebenarnya juga Rusia, Ukraina, terus India, Pakistan. Ini kira-kira pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia ini gimana? Ya kalau Rusia, Ukraina kan sebetulnya pengaruhnya sudah tidak ada lagi. Karena udah lama ya dagangan. Ya udah nggak ini dan nggak terbukti gitu bahwa harga minyak naik apa tidak gitu. Itu enggak. Nah sekarang Israel Iran tinggal tergantung kalau perang ini hanya terisolasi saja dengan dua negara ini, aman lah ya. tidak akan menjadi apa-apa gitu. Terus yang kedua adalah berapa lama perang ini? Begini, Iran ini minyaknya sudah tidak mengalir ke dunia dengan adanya embargo. Ada embargo dulu. Ya, jadi udah tidak gitu. Jadi tidak mempengaruhi yang banyak. Dia hanya bisa mempengaruhi kalau Selat Hormuz itu yang ditutup kan. Sehingga gitu. jalur transportasinya menjadi Tapi kalau dia ditutup, ini akan menjadi masalah dengan negara tetangga dia sendiri. Dia akan berantem sendiri gitu kan. Tidak ada dukungan. Ini dilematisnya untuk untuk Iran gitu. Pada saat itu sempat naik ya harga minyak. Jadi pengaruhnya terhadap Indonesia kan pengaruhnya terhadap ekonomi. Terhadap ekonomi pertama adalah kalau ini perang berlarut-larut tetap ada impact-nya. Harga minyak apakah akan naik atau tidak? Ya diperkirakan mungkin akan naik lah. Kalau dia hanya dua orang tapi yang dua negara ini tetapi kenaikannya nggak begitu bombastis gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua adalah investasi. Jadi semua negara-negara foreign direct investment, investasi itu akan nahan. Yang ketiga, jadi kita tidak dapat investasi dari asing gitu kan. Yang ketiga adalah yang lebih mengkhawatirkan lagi terjadi capital flight. Karena perang, ekonomi slow down, orang akan cash hoarding. Nah itu, ini yang lebih mengkhawatirkan. Kalau itu sampai terjadi, rupiah akan kolaps. Nah ini kalau rupiah kolaps ini bisa terjadi panic buying lagi nggak kayak 98? Ya kalau dia tergantung dari dia punya eskalasinya sampai sejauh mana gitu. Kalau dia mendapat penyelamatan yang cepat, ya masih oke gitu. Kan sekarang kan tidak begitu bebas untuk orang membeli dolar kan semua dibatasi sekarang. Nah itu sudah mengurangi. Dan juga kita ekspor yang bentuknya kayak emas segala macam kan nggak bisa digunakan, harus diendapkan setahun nih kalau itu mengenai hasil tambang, pertambangan gitu hasil itu.
Iya, nah itu kebijakan. Itu bagus nggak kira-kira buat negara? Itu kebijakan bumerang itu. Kenapa Padahal bumerang? tidak ada. Ini kan kenapa dana hasil ekspor DHE itu harus mendam di Indonesia? Awalnya kan 3 bulan. Sekarang 1 tahun. Sekarang 1 tahun gitu kan. Dianggap ini banyak yang orang masih ekspor, masih parkir uangnya di luar. Ini adalah semua pembohongan saja gitu. Saya bilang ini yang menceritakan pada saat itu Deputi Bank Indonesia lagi. Kok herannya dia bilang ini neraca perdagangan positif besar tapi kok devisanya tidak ada gitu kan. Saya bilang Bank Indonesia bisa menyatakan begitu padahal mereka ada data dan mereka bikin sendiri data itu. Yang namanya neraca pembayaran Indonesia. Itu kita compare dengan data statistik bilang ekspor Indonesia 100. Data Bank Indonesia bilang untuk tahun yang sama, periode yang sama, bahwa ekspor kita 98,99 kan gitu kan, cuma beda sedikit gitu, bahkan 99, sekian gitu. Jadi bedanya sangat sedikit sekali gitu. Itu tidak ada. Kenapa bahwa kita punya devisa tidak cukup pada saat itu? Ada 2 hal yang membuat itu. Bukan dana hasil ekspor yang keluar. Pertama adalah surplus ini tidak cukup untuk menutupi yang namanya neraca pendapatan primer. Apa itu neraca pendapatan primer? Yaitu uang investor yang mengalir ke luar negeri. Siapa? Berapa? Ya itu mengenai dividen dan bunga yang dibayarkan ke luar negeri. Ini tidak cukup. Pada tahun 2019 pembayaran dividen dan bunga itu sudah mencapai 44 miliar dolar. Netnya sekitar 36 dolar karena kita juga ada masukan. Jadi defisit kita gitu 36 miliar dolar. Nah di sini nggak cukup. Itu alasan yang utamanya gitu. Lalu kebijakannya adalah seperti kayak begini, ya ini namanya bumerang. Siapa? Kan menambah biaya kan, biaya pembiayaan kan, biaya pinjaman jadi bertambah kan. Dia nggak bisa tahan, nggak bisa menguangkan uang itu. Artinya apa? Dia harus pinjam kan dengan kolateral ini kan. Dia pinjam, dia pakai, nggak bayar bunga. Nah, di sini dia mungkin dapat bunga gitu. Apa benar? Dia dapat bunga di sini, ini selalu nggak ada tambahan bunga, biaya. Ya pasti mereka sudah ngatur begitu, ya mungkin spreadnya 3% lah gitu. Tapi kan tetap aja spreadnya 3% kan masih bayar. Masih sangat tinggi sekali gitu. Nah kira-kira Pak Antoni kan waktu pandemi COVID tahun 2020 itu kan BI pernah mengeluarkan satu kebijakan tentang quantitative easing, pelonggaran kuantitatif. Nah kira-kira kapan harusnya hal ini dilakukan kembali untuk supaya kita menjaga-jaga jangan sampai krisis ekonomi ini memberatkan Indonesia? Sewaktu 2020 pandemi itu, istilah bahwa Indonesia menjalankan quantitative easing itu adalah misleading, tidak benar. Oh, kenapa? Begini, apa yang dinamakan quantitative easing? Quantitative easing adalah suku bunga itu sudah turun dulu sampai 0%, tapi belum efektif. Sebetulnya instrumen dari moneter adalah menurunkan suku bunga, stimulus moneter namanya. Ya, menurunkan moneter. Kenapa dia bunga itu harus turun? Karena supaya pinjaman itu lebih murah untuk perusahaan. Nah, itu stimulus moneternya. Dia memberikan uang kepada perusahaan dalam bentuk membayar bunga lebih rendah. Itu satu. Dan kepada konsumen insentif untuk belanja. Karena belanja suku bunga rendah, dia insentif, dia mau belanja gitu kan. Dia bisa pinjam lagi durable goods, dia beli sepeda motor, dia beli apa, karena pinjaman murah. Nah ini harus dilakukan dulu. Kalau ini dilakukan tetapi belum bisa mengangkat ekonomi, baru dinamakan yang quantitative easing. Jadi central bank sentral itu dia memberikan likuiditas kepada perbankan. Kepada perbankan dengan cara apa? Dengan cara bond buying program. Jadi obligasi pemerintah yang dipegang di bank dibeli sama bank sentral, dia dikasih likuiditas. Supaya likuiditas ini bisa digulirkan menjadi
kredit lagi. Pada saat itu mereka punya likuiditas sudah tersedot gitu. Apa yang dilakukan di 2020 adalah suku bunga kita masih tinggi. Suku bunga acuan tuh 4% masih. Kalau nggak salah 4% sampai saya nggak tahu apakah sempat 3,5, saya nggak tahu. Tapi ya segitu gitu. Padahal Thailand sudah 0,25%, Vietnam sudah 0, sekian persen gitu. Nah ini yang harus diinikan. Nah itu satu ya. Itu bukan bond bearing program. Itu bukan quantitative easing. Tapi itu dia membeli surat berharga pemerintah di pasar primer. Dan juga ada yang namanya SKB, surat kesepakatan bersama antara Bank Indonesia dengan itu untuk membeli sebagai standby. Dan juga ada yang namanya, program ini, obligasi ini jangan dikenakan bunga. Jadi bunga ditanggung oleh Bank Indonesia gitu. Dia beli pakai uang cuman debit kredit rekening aja, lalu tidak dikenakan bunga gitu. Itu untuk menyelamatkan pada saat itu pendanaan kepada Kementerian Keuangan, pemerintah lah pada saat itu. Nah, apa yang sekarang harus dilakukan? Sekarang ekonomi kita ini kan sedang lemah. Artinya lemah dari mana kita lihat? Daya beli lemah, ya. Meskipun itu tidak diakui bahwa itu deflasi atau inflasi rendah, itu katanya bukan karena daya beli gitu. Ini pemerintah banyak ngeles-ngelesnya, Sri Mulyani banyak ngeles-ngelesnya aja gitu kan. Nah, jadi itu dianggapnya begitu. Tapi kenyataannya adalah begitu. Kenapa mereka itu tidak melemah? Ya mungkin mereka katakan pertumbuhan ekonomi masih 4,87% kok, masih tinggi dianggap. Itu kan 4,78 atau 87. Ya, saya lupa lagi. Dianggapnya masih tinggi kan? Lalu saya mengatakan, satu adalah pertumbuhan ekonomi satu hal. Dia bisa itu. Tapi kita lihat yang lain, hal-hal lainnya ini udah melemah. Yang kedua adalah, saya tidak percaya pertumbuhan ekonomi 4,8%. Saya mengatakan ini ada manipulasi, ada fabrikasi data statistik, saya bilang. Nah, jadi itu. Kita anggap aja itu benar gitu. Apa yang harus dilakukan Bank Indonesia? Ya Bank Indonesia harus menurunkan suku bunganya. Sekarang suku bunga acuan 5,5%. Masih tinggi. Ya, kita punya sekarang suku bunga commercial loan berapa? Bisa hampir sekitar 10 kali ya? Paling rendah mungkin 8,5%, 9%. Sekarang itu menurut saya sudah naik lagi gitu. Nah, di tempat lain seperti kayak Vietnam itu paling 3,5%. Ya, 4%, 5% paling banyak segitu gitu. Nah, ini competitiveness kita ini udah kalah di sini. Nah, jadi ini yang harus dibantu, suku bunga harus turun, memberikan masyarakat ada insentif untuk meminjam bunga atau tidak, seandainya pun yang sudah ada utang, pembayaran bunganya turun sehingga dia punya spendingnya bisa naik. Jadi konsumsi masyarakat bisa menaik dengan dialihkan dari bunga tadi kan, jadi bisa naik. Dan kedua, pinjaman bisa bertambah bagi mereka yang ngeliat ini bagus, dia mau ekspansi dan sebagainya. Nah, likuiditas, si perusahaan-perusahaan bisa mendapatkan tambahan likuiditas karena tidak bayar bunga sedemikian rupa gitu. Jadi mencegah kepailitan dan sebagainya gitu. Ini yang harus dilakukan gitu. Nah, tapi dari sisi satu lagi, kalau yang punya uang menyimpan uang di bank kan artinya bunganya kecil sekali. Nah iya, justru itu. Jadi karena itu untuk lebih bagus spending dan investasi, itulah gunanya stimulus moneter. Supaya orang jangan nyimpan uang di bank saja. Tidak nyimpan uang. Jadi dilakukan bisnis atau investasi. Iya, itulah sebetulnya stimulus moneter itu. Nah, satu lagi nih tentang BRICS nih. Kan Indonesia sudah masuk ke menjadi anggota BRICS. Kalau menurut Pak Antoni gimana ini? Karena untuk supaya dedolarisasi ini menurut Pak Antoni gimana? Ini kan hanya ilusi saja dedolarisasi. Kenapa nggak bisa? Kan sudah mulai banyak beralih ke mata uang yang lain untuk transaksi. Mata uang yang lain apa? Begini, dedolarisasi ini adalah ilusi. Pada saat tahun 90-an, ekonomi yang terkuat itu, China belum, yang terkuat itu adalah Uni Eropa. Uni Eropa bersatu, dia menggunakan euro. Lalu euro pun tidak bisa menggantikan US dollar.
Itu satu. Bahwa di dalam transaksi antar mereka menggunakan euro. Tapi begitu keluar, ada yang menggunakan euro segala, tapi sedikit. Tapi rujukan harga kan tetap US dollar. Itu pertama. Untuk menciptakan satu currency seperti euro itu tidak gampang. Harus ada bank sentralnya. Bagaimana kita ada di Rusia, China, Brasil, Indonesia, bank sentralnya di mana? Untuk memanage satu mata uang. Dan menilai mata uang di negara itu bagaimana ya? Nah, menilainya bagaimana? Mereka kan kemudian waktu di Uni Eropa kan dinilai, lalu ada peralihan, lalu mereka semua mata uangnya dibuang menjadi satu saja. Nah itu. Apa kita benar rupiah nanti itu baru yang namanya single currency untuk si Uni Eropa. Apakah BRICS akan menjadi single currency juga seperti itu? Nah, yang itu yang saya katakan ilusi. Tapi kalau misalnya currency masing-masing negara tetap, tapi transaksinya saja yang menggunakan satu, itu gimana? Ya itu berbeda. Itu mau BRICS apa enggak BRICS kan bisa dilakukan. Kan gitu kan. Nggak ada urusannya tapi sama yang BRICS. Jangan pakai dolar maksudnya gitu. Iya, beginilah. Sekarang kita mau transaksi sama China. Indonesia mau transaksi sama China. Kita pakai apa? Pakai yuan. Pakai yuan atau kita pakai Indonesia. Kan gitu kan transaksinya gitu. Tapi kita lihat akhirnya apa? Kita defisit. Akhirnya kita defisit. Karena lalu, kita banyakkan belanjanya ke sana. Iya, sekarang kita defisit. Kita bayarnya pakai apa? Yuan. Yuan kita nggak ada. Pakai rupiah. Mau mereka? Mau si importir mau. Mesti konversi lagi dulu. Nah, kalau dia nggak mau, berarti si negaranya itu dia mau apa central bank dari China dia mau ngambil gitu kan gitu. Dia tukerin kan, dia ngambil rupiah kan gitu kan. Rupiah terdepresiasi terus, mau dia? Atau rupiah itu nanti dijual lagi di luar? It's not that easy gitu berpikir gitu kan. Jadi satu single currency itu nggak mungkin bisa. Kalau dedolarisasi ada BRICS nggak ada BRICS bisa dilakukan. Kenapa Rusia itu tidak memakai dolar, lalu kemudian banyak wah Rusia India kok bisa pakai rubel, pakai apapun ya, Rusia China apa segala. Itu karena terpaksa. Bukan karena itu, karena terpaksa apa? Karena Rusia itu diembargo. Dia punya dolarnya, dia tidak ada SWIFT kontrolnya, dia nggak ada SWIFT account itu diblok gitu. Jadi orang nggak bisa transfer. Kita mau transfer US dollar ke Rusia, kita kan nggak bisa sekarang. Karena dolar begini, transaksi dolar ini kalau kita transfer itu ke Bank for International Settlements, itu dilihat satu hal. Lalu setiap dolar itu masuk ke bank sentralnya Amerika. Nah, artinya di situ adalah mengenai bukannya masalah bahwa si itu dolarisasi itu karena mereka. Menurut saya karena terpaksa mereka tidak bisa melakukan dolar. Itu. Jadi kalau single currency begini, terus BRICS. Sedikit lagi aja. BRICS ini is nothing. BRICS ini tahun 2000 itu diciptakan namanya oleh consulting company. Dia menilai, kalau nggak salah Goldman Sachs atau siapa gitu, dia bilang pada tahun 2000 itu memasuki kita abad ke-21, dia bilang ini country yang potensi untuk investasi, untuk growing, the emerging market. Di mana itu kalau Amerika Selatan adalah di Brasil, Eropa adalah Rusia, kalau ini adalah China, di sini adalah India. Itu 4 dulu. Pertama belum ada South Africa. Belum ada. 2009 baru dibilang, oh ini jadi ditambah satu kontinen lagi. South Africa apa? South Africa itu tingkat kemiskinannya tinggi, terus dia punya ekonomi sangat rendah gitu. Tapi di dalam Afrika dia yang paling baik gitu kan. Nah seolah-olah begitu. Jadi kemudian adalah di setiap kontinen representasi untuk itu gitu. Nah, lalu kemudian itu jadi udah 20 tahun ini nggak ada apa-apa. 25 Sejak mulai tahun. dicetuskan itu sampai sekarang udah dalam sebetulnya belum itu berhasil ya. Sebetulnya itu cuma buat investment aja. Lalu kemudian dijadikan politik untuk menyaingi Amerika, ceritanya gitulah. Tapi kan nggak mungkin begitu itu India keluar gitu kan. Ya ini kan berarti ini sebetulnya sama juga dengan blok. Apa bedanya dulu dengan blok?
Nah itu. Jadi secara ekonomi currency hanya ilusi. Oke, ini Pak Antoni karena terbatasnya waktu, ini pertanyaan penutup ya. Ini kira-kira sebagai ekonom senior, apa yang harusnya dilakukan pemerintah ini supaya kita itu betul-betul jangan sampai terjerumus ke dalam krisis ekonomi? Kita bicara yang ideal dulu. Ya. Idealnya tentu saja bahwa kita punya dari fiskal, tax ratio kita harus naik. Bagaimana? Nggak gampang. Bisa apa tidak? Ya mungkin bisa. Karena di dalam kampanyenya Prabowo mengatakan kan tax ratio bisa menjadi 18% sampai 20%-an sekian gitu kan. Will ke sana sudah ada. Tapi 2025 ini turun. Ini masalahnya. Kenapa tax ratio itu naik? Mengurangi utang. Ya, kita punya penerimaan negara naik, belanja boleh naik, stimulus ekonomi dan sebagainya. Maka ini bisa memberikan satu stimulus ekonomi dan mengurangi kita punya utang, mengurangi beban pajak, rasio pajak terhadap pendapatan negara dan sebagainya gitu. Itu satu. Mengenai moneter yang tadi, jadi sebenarnya tinggal apa yang saya ngomongin tinggal dibalik saja. Ya bagaimana kita bisa memberikan stimulus moneternya supaya bisa membantu perekonomian negara. Apakah mungkin Prabowo meniru Trump? Trump kalau nggak salah mau mengganti Powell, ya, karena dia nggak mau menurunkan suku bunga, katanya untuk itu, gitu. Jadi dia bilang coba untuk itu. The Fed ya. Iya, apakah harus begitu? Ini kok Anda nggak nahan-nahan nggak mau turunkan suku bunga terus? Yang mana? Yang keenakan kan asing yang investor yang membeli suku bunga kan? Nah, apakah begitu kan gitu kan? Dan juga membeli SBN nggak usah kerja-kerja tapi bunganya dapat terus ya. Nah, itu juga insentif buat perbankan gitu. Perbankan nggak mau ngasihin kredit, tetapi kan dia juga dari SBN udah cukup tinggi kan gitu. Spreadnya banyak sekali dengan itu. Terus yang ketiga, bagaimana industrial policy kita? Ya, nah, kita ngelihat ini sekarang masih belum jalan industrialisasinya gitu. Nah ini yang harus dijalankan gitu. Nah, saya rasa itu sederhananya. Ya, makasih banyak Pak Antoni atas waktunya. Ya. Sobat setia Elsaron, itulah tadi obrolan saya dengan Bapak Antoni Budiawan, seorang ekonom senior yang juga adalah Managing Director dari Political Economy dan Policy Studies. Semoga penjelasan beliau bisa memberikan pencerahan dan edukasi buat kita semuanya. Nantikan obrolan berikutnya yang tetap menarik bersama narasumber yang wow dan amazing hanya di Elsaron, Edi Sharing and Discussion, podcast yang kreatif, inovatif, dan informatif. Sampai jumpa.